Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa teman-teman dengan saya Dik. Kali ini, video kali ini kita akan membahas, sedikit saja ya tentang kriptografi, mengulas kembali, materi kriptografi, tapi kita akan fokus ke kriptografi modern ya, khususnya yang stream dan blok, kita bahas juga nanti sedikit lah tentang kriptografi klasik dari, sehingga kita bisa membedakan sedikit gitu ya, apa itu kriptografi klasik dan modern. Sebelum masuk ke sana, kita sedikit ulas dulu kenapa sih kita perlu kriptografi. Dahulu ketika internet itu dirancang, jadi tidak ada kepikiran bahwa akan ada satu kerentanan. Jadi akan ada ancaman dari luar itu tidak terpikir seperti itu, sehingga dewasa ini diperlukan suatu metode untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data kita, sehingga di dibentuklah atau dirancanglah suatu teknologi kriptografi untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Tapi di sisi lain semua semua itu bermata dua ya, karena si orang yang hacker atau yang, akan menyerang data kita itu menggunakan juga kriptografi untuk menyembunyikan apa yang mereka, lakukan. Oke, sebenarnya apa itu kriptografi sebenarnya? Kriptografi itu apa sih sebetulnya? Ya, kriptografi itu suatu ilmu, teknik atau teknik enkripsi naskah asli, plain text ya, yang diacak memanfaatkan sebuah kunci. Jadi intinya ada plain text diacak melalui kunci sehingga menghasilkan suatu, naskah yang sulit dibaca, ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki, kunci dekripsi ya. Jadi ada 3 kunci, dalam, kriptografi. Pertama ada enkripsi, dekripsi, dan kuncinya itu sendiri ya. Enkripsi itu menyembunyikan, dekripsi itu mengembalikan data yang dari enkripsi, dan kuncinya ini adalah tekniknya yang dipakai untuk enkripsi data tadi, dan dipakai juga untuk dekripsi. Itu kriptografi. Nah, kalau kita lihat dari, gambar di samping ini, kriptografi itu dibagi 2, ada simetrik, ada asimetrik. Nah, kita akan fokus ke yang simetrik, dan kita lebih fokus ke modern nanti. Tapi kita sedikit bahas tentang yang simetrik. Ini ada 2 ya. Simetrik itu ada 2, ada substitusi dan transposisi chipper. Jadi dalam chipper substitusi terdapat unit plain text diganti dengan satu unit chipper. Jadi dia, diganti saja. Disubstitusi antara, apa namanya, plain text-nya menjadi sesuatu yang, eee, ciphertext itu dengan key ya, key tertentu gitu. Jadi A menjadi apa, A ditambah dengan key-nya menjadi apa gitu, B ditambah dengan key menjadi C misalkan. Jadi dia disubstitusi dengan, key tadi. Tapi tidak tidak akan fokus ke sini, silakan teman-teman yang mau fokus ke sini dibaca lagi di Kedua ada yang simetrik itu, yang klasikal ya, yang klasikal itu ada yang transposisi. Pada transposisi plain text tetap sama, tetapi urutannya diubah. Jadi dia hanya menggeser urutannya saja. Misalkan berapa digit digeser, digeser. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Nah itu sekilas tentang kelas-kelas. Baik, kita akan masuk ke bahasan kita adalah modern cryptography. Untuk modern cryptography ini ada stream cryptography, yaitu mengenkripsi plain text menjadi ciphertext setiap bit per bit dengan bit-bit kunci. Kita namakan key stream atau bit per byte ya. 1 byte setiap kali transfer. Kuncinya di ada XOR ya teman-teman, di XOR kan. Jadi di sini bit-bit kunci sebutnya key stream tadi ya. Kemudian di XOR-kan antara keystream dengan yang plain text tadi. Kemudian si di penerima dibangkitkan dengan meng-XOR-kan lagi. Kita lihat di sini. Kalau kuncinya sama itu menjadi 0 bitnya ya. Kalau beda antara plain text dengan keystream-nya itu jadi 1. Ini sama 0, beda 1, sama 0 gitu ya. Dan seterusnya. Dapatlah cipher. Untuk fungsi decrypt-nya kebalikan nih. Yang 01 kita balikan menjadi 1.
10 jadi 1. 00-nya karena sama jadi 0. 00 sama jadi 0. 11 sama jadi 0. Jadi hanya seperti itu prosesnya. Oke. Ada note sedikit untuk ini apa namanya untuk stream cryptography bahwa RC4 itu membangkitkan keystream. Jadi RC4 di sini fungsinya ada RC4 untuk membangkitkan keystream dalam ukuran byte setiap kalinya yang kemudian di-XOR-kan dengan plain text. Jadi ini itu dibangkitkan oleh RC4. RC4 memproses data dalam ukuran byte, bukan bit. Ya, kalau RC4 itu dalam byte seperti dia. Jadi di sini kan ada atau byte per byte. Untuk membangkitkan keystream tadi, chipper menggunakan status internal yang terdiri dari permutasi 0 sampai dengan 255, lari ke 0 sampai dengan 25, S0 sampai 25. Permutasi merupakan fungsi dari kunci key dengan panjang variabel. 2 buah pecahan indeks I dan J. Nah ini nanti kelihatannya nanti ini di praktek ya, terutama di codingnya ya. RC4 ini ada dibagi 2 proses. Pertama ada key scheduling algorithm. Kedua ada pseudo random ya, generation algorithm. Ini ada KSA dan PRGA ya. Ini 2 subproses. Nanti kita lihat di praktek ya. Ada kelas fungsi RC4 ini sendiri ya. Kemudian untuk yang simetris modern ini ada chipper block. Nah, chipper block ini teknik kriptografi yang membagi bit-bit menjadi blok-blok. Jadi bukan lagi bit-bit atau byte tadi ya, tapi dibagi blok-blok. Setiap blok melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap sebuah data yang masuk dengan cara membaginya dalam blok. Jadi setiap data yang masuk kita bagi per blok. Lalu proses enkripsi dilakukan secara terpisah terhadap masing-masing blok. Nah, seperti itu. Jadi kalau tadi langsung, sekarang di blok-blokan dulu nih. Blok A, blok B, blok C gitu. Chipper block ini bit-bit plaintext dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang sama, misal 64 bit. Dibagi blok-blok, panjang blok chipper text sama dengan panjang blok plaintext. Ini note untuk di chipper block ya. Enkripsi dilakukan terhadap blok plaintext dengan bit-bit kunci. Nah, namanya ada bit-bit kuncinya. Panjang kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna tidak harus sama dengan panjang blok plaintext. Jadi kalau kita ada key, masih key ke sana perlu panjang, misalkan Indonesia nggak perlu sepanjang Indonesia gitu. Jadi nanti ada kodenya untuk apa namanya untuk membagi untuk melihat bagaimana chipper block ini bekerja. Ada 3 macam chipper block ya, ada algoritma block dash, 3D dan AES. Nanti kita lihat di praktek. Perbedaan antara chipper block dengan stream. Pertama, kalau teknik chipper block itu melibatkan enkripsi satu blok teks pada suatu waktu tertentu, yaitu tunggal. Demikian pula pada dekripsinya dengan mengambil satu blok demi satu blok itu. Sebaliknya, kalau teknik stream melibatkan enkripsi dan dekripsi satu byte teks pada suatu blok tertentu. Ukuran blok yang biasa bisa 64 atau 128 blok per chipper. Seperti lawan 1 byte 8 bit pada suatu waktu dikonversi dalam stream. Sebagai lawannya ya, kalau dalam stream chipper itu 1 byte atau 8 bit pada suatu waktu. Tenang, apalagi perbedaannya? Block chipper menggunakan metode algoritma ECB, Electronic Code Books, dan CBC, chipper block signing. Sedangkan kalau pada chipper menggunakan CFB, chipper feedback, dan OFB, output feedback. Stream chipper menggunakan fungsi XOR ya untuk mengubah teks biasa menjadi teks sandi. Itu di chipper tadi ya, sudah kita lihat. Itu alasan mengapa mudah mengembalikan bit XOR nantinya ya. Jadi tadi gampang banget ya, dari plain text ke chipper tinggal di XOR-kan dengan stream key-nya ya, key stream. Sedangkan pada block chipper tidak menggunakan XOR untuk melakukannya, blok tidak. Itu perbedaan kelima apa? Blok chipper menggunakan kunci yang sama untuk mengekripsinya setiap blok, sementara chipper stream menggunakan kunci yang berbeda untuk setiap byte. Begitu perbedaannya.
Oke, let's kita praktek ya teman-teman. Coba kita buka ini ya. Saya sudah menyediakan. Di sini kita sudah bisa lihat. Ini program untuk stream ya. Cyberblock stream. Cyber stream maksudnya, maaf. Nih. Di sini gampang sebetulnya ya. Jadi kuncinya apa, plain text-nya apa, ini kuncinya apa, plain text-nya apa. Nanti Chipper-nya ini ada fungsi RC4. Tadi RC4-nya membangkitkan key stream ya. Jadi bagaimana dia membangkitkan? Coba lihat fungsi key-nya nih. Fungsi R4-nya di sini ya. Bagaimana cara membangkitkannya? Dia lihat dari key tadi ya. Karena key-nya itu arah, karena dia lihat dari key ya. Seperti itu. Yang ini 345 nanti data. Nah, ini caranya untuk apa namanya? Untuk key dari 0 sampai dengan key string. Jadi ini ada berapa? Panjangnya ini, panjangnya key ini berapa? Maka dia di apa namanya? Di loop ya untuk maka key-nya nanti key yang baru ini adalah dapat namanya dapat dari ordernya ini ya, ordernya. Kemudian untuk ini juga sama. Nah, hasil daripada fungsi ini nanti panjang juga ya, fungsinya panjang ke bawah ya, teman-teman. Nanti ini perlu waktu yang lama nih untuk bahas ini ya, untuk sampai kalau kita yang apalagi masih baru ya mengenal ini. Baru melihat maksudnya baru melihat kodenya harus betul-betul di apa namanya dipelajari ini kode ya. Nanti next lah lain kali kita lihat mempelajari khusus untuk bagian kode ini bagaimana fungsi ini bekerja. Kalau fungsi cetak ini hanya mencetak saja ya. Dia mencetak, fungsi cetak dengan parameter item dan value. Kalau dimasukkan itemnya apa, ya ini itemnya kita masukkan di sini cetak, itemnya plain text sama plain text ini. Jadi itemnya ini, value-nya ini. Nah, kita akan mencetak ini aja sebetulnya ya. Kita akan mencetak 4 ini, plain text-nya apa, key-nya. Kalau plain text kan kerja dari sini ya. Key-nya ini, zipper-nya dari fungsi RC tadi, decrypt-nya sama ya. Dari fungsi RC4 tadi, fungsi ini. Jadi kita ada dua fungsi di sini, fungsi cetak dan fungsi decrypt. Coba kita apa namanya kita lihat nih. Jadi untuk chipper, kalau untuk chipper chipper stream ya, boleh. Hasil yang tadi nah, kita hanya mencetak 4 ya. Departemen STM, passwordnya ini, chippernya ini setelah diubah ya. Antara plain text tadi dengan keystreamnya diambil dari sini ya, yang dibangkitkan oleh RC4 tadi. Nah ini tinggal mengembalikan aja, di XOR-kan antara chipper dengan keystream yang ini. Keystreamnya bukan ini sebetulnya, yang dibangkitkan sama RC. Baik, kita lihat yang yang block test ya, yang block test. Nah block test ini lebih simpel karena dia menggunakan apa namanya, ada di sini dari library-nya ya, library-nya dari PH. Jadi manggil kelas ya, kelas dari ini. Di sini ada. Nah di sini teman-teman di folder ini sudah ada kelas ini ya, dash sama kelas random. Yang diperlukan di sini nanti adalah fungsi daripada chipper dash yang ada di dash ya. Nah, dia manggil chipper ini memanggil fungsi daripada chipper dash. Seperti itu. Nanti dia hanya jadi di sini ada tiga doang mencetak. Yang kita perlukan hanya mencetak fungsi cetak ya. Fungsi cetaknya mana ini? Fungsi cetaknya ada di sini. Tapi untuk ininya ya, fungsi yang ini adanya di sini ya, kelasnya ini. Makanya di include ya, include untuk ngambil dari sini ya. Ambil dari apa? Oke, kita lihat ya. Ini hanya ini aja sebetulnya. Chippernya apa? Di ke chipper ini ada set key-nya seperti apa. Nanti plain text-nya seperti ini. Maka chipper itu adalah chipper yang ini. Kan ini udah ada ya teman-teman. Chipper ini dengan plain text yang ini. Untuk decrypt-nya, chipper ini kan fungsinya di sini teman-teman.
Karena ini butuh parameter nih, parameternya apa nanti ya ada parameter. Decrypt-nya di sini. Fungsi, kita harus lihat fungsi ini sebetulnya. Fungsi ini berarti di dalamnya ada ini teman-teman. Ada encrypt, encrypt parameter dan decrypt parameter. Nanti fungsi ininya bisa dibuat, bisa dilihat ada. Nah, kita tinggal mencetak nih di sini. Mencetak. Coba kita lihat ini penasaran ya, yang descript, kriptografi dash ya. Coba lihat ya. Coba ini crypt dash PHP. Nah, kita lihat ya. Di sini ada kalau encrypt dan decrypt. Ini kelasnya teman-teman. Ada kelas script nih. Ini kelas yang kita panggil tadi ya. Script dash nih. Di sini butuh parameter untuk encrypt dan descript ya. Ini untuk zippernya ada nih. Zipper ada. Ini bisa dipelajari teman-teman ya. Mudah. Untuk menshafalnya panjang banget ya. Untuk kelasnya ini. Oh. Nanti kita pelajari di next kemudian. Yang penting ini kita tahu bahwa ada kelas untuk mendeskripsikannya tadi ya. Wah, banyak ya. So, mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini. Di sini udah ada beberapa fungsi, seperti fungsi proses blok. Jadi fungsi tadi dipanggil di sini teman-teman. Jadi kelasnya udah ada di sana. Ini kelasnya udah ada di sana. Sehingga kita tinggal panggil fungsinya ya. Seperti ini. Baik, kita coba jalankan ya. Coba jalankan di mana tadi ya? Oh, di sini ya. Jalankan yang blok dash. Nah, ini sama ya hasilnya. Kemudian kita jalankan yang AS. Sama aja sih hasilnya. Sama ini sama ya hasilnya. Kalau dari codingnya cuma bedanya ini semuanya ada teman-teman. Ini udah ada semuanya. Tinggal manggil-manggil aja ini. Kelas AS-nya udah ada ya. Kelas ini udah ada yang kita panggil nih. Terus kalau yang 3 dash, 3 dash itu udah ada juga. Jadi kelasnya udah ada masing-masing di sana. Tinggal memanggil saja di sini dan kita tinggal mencetak aja nih. Fungsi cetaknya ada di sini ya. Fungsi cetaknya ada di bawah. Butuh parameter apa aja? Ada 2 parameter. Dan juga diisi dengan 2 parameter. Tadi udah jalankan. Mungkin itu saja teman-teman terkait dengan blockchain, block chipper dan stream chipper yang berada di di ini modern ya. Terima kasih. Mungkin saja cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.